kita tambahkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Kuludain dawaun begitu ya. Kuludain dawaun, setiap penyakit itu pasti diberikan obat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardiah Habibur Rahman di acara podcast IPNU IPPNU Purworejo. Nah, di sini kita mengundang narasumber yang pastinya berbeda ya dengan kemarin. Di sini ada Bapak Sarwan. Nah, Bapak Sarwan ini adalah tokoh NU di Desa Purworejo. Juga beliau menjadi ustadz di Madrasah Diniyah Darussalam Purworejo. Beliau juga dulu pernah menjadi ketua Tanfidiyah di NU Purworejo juga. Jadi kalau IPNU IPPNU, kalau ada apa-apa itu larinya ke bapak kita ya, Bapak NU, yaitu Pak Sarwan. Jadi mohon izin nggih Pak, bertanya beberapa hal, bagaimana nanti persepsinya Bapak mengenai pertanyaan yang kami ajukan seperti itu. Jadi yang pertama Pak, oh iya, saya belum bertanya kabarnya Pak Sarwan bagaimana? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Baik nggih. Saya bertanya yang pertama adalah persepsi IPNU IPPNU menurut Bapak itu seperti apa nggih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Terima kasih atas acara yang diselenggarakan oleh anak-anak IPNU atau IPPNU Ranting Purworejo. Maaf kami memanggil anak-anak karena IPNU dan IPPNU itu seusia cucu saya. Jadi maaf saya memanggil anak-anak gitu aja ya. Jadi IPNU dan IPPNU itu menurut pengalaman saya atau pengetahuan saya itu adalah tunas kader NU yang masih usia pelajar. Jadi pelajar sama juga pelajar di umum atau diniyah itu masih usia pelajar, makanya namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang perempuan IPPNU, Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama. Jadi IPNU dan IPPNU itu adalah pelajar-pelajar dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ala Anhadiyah, begitu. Itu sekilas menurut pendapat saya. Jadi kalau ada yang mengartikan lebih dalam itu lebih bagus. Makanya NU ke depan itu tercermin dari bagaimana IPNU IPPNU di masa sekarang, begitu. Jadi kalau IPNU dan IPPNU-nya itu berkembang, insya Allah di masa yang akan datang Nahdlatul Ulama akan berkembang juga, begitu. Sekilas dari pengalaman saya begitu. Jadi sebagai IPNU IPPN itu sebagai kader ya Pak? Iya, kader tunas dari organisasi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Terus menurut Bapak, apakah IPNU IPPNU itu bisa dikatakan santri Pak? Soalnya sepengetahuan saya bukan alumni pondok pesantren ataupun yang lainnya ya Pak. Menurut saya yang namanya santri itu ya yang pondok pesantren seperti itu Pak. Apakah ya, IPNU IPPNU bisa dikatakan seorang santri? Begitulah kebijakan dari pendiri Nahdlatul Ulama
Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu beliaunya dawuh, siapa yang mau mengurusi NU atau siapa yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama, dia dianggap sebagai santrinya, dan siapa yang menjadi santrinya didoakan besok menjadi ahli sunnah wal jamaah, ahli apa itu, bisa mati husnul khotimah seanak cucunya, begitu kan? Amin. Karena itu cara kiai atau pendiri Nahdlatul Ulama itu mengupayakan agar Nahdlatul Ulama itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota atau yang di pelosok-pelosok desa. Kalau sebenarnya bahasa yang kalau pelajar ya, bahasa Indonesia pelajar itu bahasa Arabnya kan tilmidun, begitu ya. Namun dari kebaikan bangsa kita, bangsa Jawa itu biasanya kayak upamanya kalau adikmu di mana, itu biasanya katanya tilem, itu kan ya sama juga tidur. Kalau kakak kamu mana? Sare. Kalau bapak kamu kemana? Sare. Itu namanya apa itu? Antara sesama dan yang di atas itu panggilannya lain, begitu. Jadi kalau tilmidun itu semuanya pelajar, tapi kalau namanya santri itu bahasanya kan itu yang belajar ilmu diniyah itu loh, artinya ngaji itu. Nah, tapi dengan kebaikan diwajah ya, bahasanya kok dengan kebaikan atau kemurahan dari apa itu panjenengannya, apa itu beliaunya Mbah Hasyim Asy'ari dianggap juga sebagai santrinya agar bisa menyebarkan apa itu Islam ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Karena sekarang itu banyak aliran-aliran Islam yang macam-macam namanya, yang ahli sunnah, yang bagaimana saya tidak usah mengatakan satu persatu, yang penting banyaknya aliran yang baru-baru ini juga banyak. Jadi alhamdulillah Nahdlatul Ulama itu menurut mengikuti itu ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah, hanya dinamakan Nahdlatul Ulama itu, begitu. Jadi Ibnu IPPN itu bisa dikatakan sebagai santri ya Pak? Ya itu. Karena santri dari Mbah Hasyim. Ya, mudah-mudahan kita semua, walaupun yang di Ibnu dan di Ansor juga Fatayatnya juga Muslimat dan NU-nya itu benar-benar diakui oleh beliau Mbah Yai Hasyim Asy'ari, benar-benar diakui menjadi santrinya, dan benar-benar didoakan besok bisa menjadi orang yang husnul khotimah, begitu. Ya, orang yang husnul khotimah itu biasanya di akhirat itu akan banyak kemudahan dari semua ujian di dalam akhirat nanti, begitu kata-kata itu dawuh-dawuhnya dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, begitu. Selanjutnya menurut Pak Saron ini persepsi santri itu sendiri, kan kalau Ibnu tadi sudah menjadi santrinya Mbah Hasyim, kalau menurut Pak Saron santri yang baik itu seperti apa menurut Pak Saron? Santri itu apalagi namanya sudah Ibnu IPPNU, kita jangan malas belajar, jangan hanya belajar di pendidikan formal, harus mau dan harus sungguh-sungguh belajar
ilmu diniyah itu. Karena menurut Imam Syafi'i ilmu itu hanya dua, satu ilmu diniyah, dua ilmu kauniyah atau ilmu umum begitu. Artinya ilmu umum itu ya macam-macam, antara lain kayak yang diutamakan itu sebenarnya kalau di Ihya itu ilmu tib itu tibun itu dokter, jadi ilmu kedokteran. Lah kita mau ke jenjang kedokteran dari tidak langsung menjadi sekolah di kedokteran, bahkan kita harus mulai dari PAUD, dari TK, dari SD dan SMP, SMA dan selanjutnya. Maka dari itu walaupun kita jadi santri, tapi juga jangan ketinggalan di pendidikan umum. Tidak kalah pentingnya kita diniyah itu harus paham betul. Soalnya kita biar tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil dan mana yang tidak batil. Itu kita harus mengetahui ilmu diniyah. Orang kalau atau kita kalau sudah menjadi IPNU atau IPPNU itu sebaiknya harus menjadi tauladan di masyarakat agar anak-anak sebaya kita itu bisa condong, atau kalau sudah condong kita mudah mengajaknya untuk kegiatan-kegiatan di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri begitu. Jadi saya harap anak-anak dari NU, Andi IPNU atau IPPNU-nya itu harus berjuang dengan sungguh-sungguh menjadi suri tauladan bagi anak-anak yang sebaya, bahkan sebawahnya. Syukur kalau nanti jadi pemuda atau ansor itu pemudanya Nahdlatul Ulama begitu ke jenjang berikutnya, dan akhirnya nanti ya anak-anak IPNU dan IPPNU itulah yang menjadi pengganti dari bapak atau bapak NU atau ibu muslimat yang sudah tua-tua begitu. Jadi kembali lagi bagaimana ke depan Nahdlatul Ulama itu tergantung dari tunas-tunas atau dari IPNU IPPNU yang sekarang gitu. Berarti intinya tugas kita belajar yang paling utama dan berusaha menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, ya, agar menjadi suri tauladan dari di lingkungan atau bahkan di luar lingkungan. Kalau yang sebaya kita harus bisa memberi contoh yang lebih bagus daripada yang lain begitu. Untuk selanjutnya Pak, kita kan sebagai santri generasi penerus Nahdlatul Ulama Pak, bagaimana kita menangkal adanya aliran-aliran seperti itu Pak, aliran-aliran yang Bapak sebutkan tadi, agar kita itu tetap kokoh gitu terhadap aliran yang benar, yaitu aliran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara menangkalnya? Cara menangkalnya kita harus belajar diniyah itu dengan tekun dan paham benar, kayak apa itu fikih, ya fikih, usul fikih dengan yang sungguh, ya artinya jangan mudah puas dengan pendidikan agama, karena banyak hal yang kita harus mengerti soal di dalam agama itu sendiri. Itu banyak apa itu dari bagian ilmu yang harus kita pelajari. Pertama dari usuluddin, itu pun dari fikih lagi yang penting. Kedua ya tauhid dan sunnah, artinya sunnah itu tarikh atau hadis. Jadi kita hanya jangan mengandalkan dari Quran, kita harus tahu hadis dan ijma' dan qiyas. Itu tahapan-tahapan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi
maka kita harus belajar benar dari fikih. Fikih itu kita kalau benar-benar paham fikih, tidak mudah menghalalkan barang-barang yang kita masih belum paham benar begitu. Dan tidak mudah mengharamkan sesuatu kalau kita tidak tahu apa ini yang sebenarnya. Tauhid juga begitu. Kalau iman kita kokoh, itu tidak mudah terombang-ambing dengan perkembangan zaman yang ada. Kayak yang baru lalu ada isu masjid di Indonesia kurang kiblat, dulu ada. Itu kan kurang, dia belajarnya kan kurang. Kita tidak harus menghadap Ka'bah karena kita kan jauh. Makanya di fikih itu harus kita lihat kita harus menghadap Satrul Masjidil Haram itu ya begitulah. Kalau tidak salah begitu gitu. Jadi kita hanya mengarah. Arah itu kan tidak harus benar kan arah gitu ya. Kan jauh kalau andaikan 5 meter itu bisa ke situ benar, tapi kita perjalanan aja kalau naik pesawat 10 jam. Bagaimana kita harus melihat ke sana yang pas, kan tidak bisa. Maka hanya kita mengarah begitu. Kayak rukun Islam yang kelima itu haji, itu manis tata'a ilaihi sabila, artinya bagi yang mampu kesehatannya, mampu bekalnya gitu, dan mampu usianya begitu dan seterusnya. Jadi andaikan kita bagi orang yang tidak mampu atau tidak punya bekal untuk beli tiket dan lain sebagainya, kita cukup Jumatan setiap Jumat ke masjidnya masing-masing. Itu sudah menjadi pengganti dari hajinya bagi orang yang tidak mampu begitu. Dan banyak hal, masih banyak ya, antara lain begitu aja. Selanjutnya Pak, mengutip dari kata-kata petuah ya, kata-kata petuah dari Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana barang siapa yang mengurusi NU itu Pak, maka akan dianggap santri dan santriku akan didoakan husnul khotimah. Nah itu bagaimana Pak kita sebagai santri, sebagai kader Ibnu IPPNU, kita agar memataskan diri gitu Pak menjadi santrinya Mbah Hasyim itu menurut Bapak bagaimana? Ya kita harus sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu ya jangan mudah terkena hasutan atau yang lain. Dengan kalau kita itu belajar diniyah yang sungguh-sungguh, banyak bekal dari ilmu-ilmu diniyah itu, insya Allah dengan sendirinya akidah kita akan kuat begitu ya. Namanya akidah itu kan keyakinan kan, iya toh. Jadi kalau kita itu belajarnya terus andaikan fikih ya fikih juz awal, juz tsani, juz 3, juz 4, nanti naik lagi tanwirul hija, fathul qorib, apalagi fathul mu'in gitu, kita itu akan terus kuat akidah yang kita punya itu. Kalau kita sudah kuat, itu tidak gampang diombang-ambingkan oleh kemajuan zaman atau model-model zaman yang ada seterusnya. Seperti halnya kita harus pakai cadar, itu di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, di dalam NU sendiri itu tidak ada. Jadi bagi saya
Ya jangan kita itu ngikuti yang kita tidak tahu gitu. Jadi kalau kita itu tahu yang ini begini, yang boleh begini, yang tidak boleh begitu, itu kita itu tidak gampang ikut-ikutan lah istilahnya. Apa itu kayak muda dan mudi itu sebenarnya kalau di NO itu istilah pacaran itu kan tidak ada. Yang ada itu perkenalan, hanya pengen tahu namanya siapa. Bahkan kalau di apa itu di diniyah ya tahu. Kita itu boleh melihat wajahnya antara muda dan mudi itu kalau mau apa itu melamar itu melamar dan itu makanya kita itu jangan mudah ikut-ikutan modele yang orang sekarang kan zamannya begitu sekarang begini loh. Kalau kita itu punya akidah kita kan tidak mudah ikut-ikutan itu loh maksud saya. Jadi ya majulah tapi kita tetap punya aturan, punya syariat sendiri begitu. Itu antara lain ajaran dari dari Nahdlatul Ulama, Ahli Sunnah wal Jamaah atau ilmu-ilmu yang sebagian diberikan oleh beliaunya Mbah Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya. Sedangkan saya sendiri tidak bisa langsung menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita mesti sambung pada guru kita yang belajar di mana ke sana gitu. Itu menurut saya. Jadi maaf kalau ada kurang lebihnya. Ini namanya manusia ada pepatah sebesar apapun daging di dalamnya ada tulangnya. Jadi kita itu pasti punya kelemahan masing-masing. Dan ya tidak jarang kita sendiri melakukan kesalahan gitu. Cukup itu aja yo. Sementara pesan-pesan generasi muda. Itu tadi pesan saya, janganlah mudah puas untuk mencari ilmu di apa itu sama juga ilmu umum atau ilmu diniyah tadi, agar kita menjadi tambah kokoh menghadapi perkembangan zaman yang ada ini. Kita tetap di dalam rel Nahdlatul Ulama begitu. Itu Pak pesan-pesan dari generasi. Iya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalani dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak, untuk penutup mohon barokah doanya dari Bapak Sarwan agar kita sebagai kader Nahdlatul Ulama agar senantiasa diberi kesehatan seperti itu Pak. Terutama adanya wabah corona gitu Pak. Mohon untuk barokah doanya. Ya, makasih. Sebelumnya kita dengan adanya wabah corona itu jangan dijadikan momok ya. Itu kita harus menambah ketakwaan kita kepada Allah kalau menyikapi begitu. Dengan adanya wabah ini kita tambahkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Kuludain dawaun begitu ya. Kuludain dawaun, setiap penyakit itu pasti diberikan obat oleh Allah. Jadi kita jangan takut, wah keluar tidak boleh. Ya enggak, dari dulu namanya mati itu sudah ada. Jadi ada yang mati tua, ada yang mati muda dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berlebihan. Makanya kita tetap di samping kita ikhtiar, kita harus tawakal atau pasrah kepada Allah begitu. Jadi
jangan dilebih-lebihkan ya. Nggak, yang kalau kayak saya biasanya ke ladang, terus dengan adanya corona ndak ke ladang, ladangnya ndak bisa panen gitu. Yang biasanya ke pasar, kalau terus ndak berani ke pasar, akhirnya kan ekonomi macet gitu ya, gitu kita sendiri yang rugi. Makanya semua itu kita sikapi dengan ketakwaan. Nah, ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita bertambah. Pertama, hikmahnya kita lebih bersih, ya toh. Sering dianjurkan bercuci tangan pakai sabun, ya toh. Kita kalau kita sadari sendiri sebenarnya kita itu sudah minimal 5 kali berwudu setiap hari, tiap malam itu ya. Apalagi kalau yang sering kentut itu kan malah berulang-ulang kali kita cuci tangan dan lain sebagainya. Makanya masalah corona itu kita hadapi itu dengan tawakal juga ikhtiar begitu. Ikhtiar kita harus bersih, tawakal kita ya harus pasrah. Saya kalau memang tahu itu sudah kejangkit ya jangan mendekat biar atau jangan menyentuh biar enggak ketular. Kalau memang penyakit itu bisa menular. Tapi sebenarnya ya itu, kalau penilaian kita dengan iman itu kan di rukun iman sudah diajarkan bahwa khairi wa syarri minallah, baik dan jeleknya semua itu atas kehendak Allah itu. Jadi jangan berlebihan gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan. Amin. Mulai sekarang sampai di nanti yaumil qiyamah. Allah hadina bisawati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Suratul ladina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka bi sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafina wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu lil jalali wajhil karim wa antim mustanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighuna biha al saghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da mamat. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'diratina wa ta'lamul hajatin wa atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dunna yaghfir dunba ila anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubasirul qalbi wa yaqinan shadiqan hadala ta'lamu la tusbina ma katabtana min qada'i wa dalika ya dal jalali wal qari wal ikram. Allahumma taqabbal du'ana innaka samiun alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana dunubana wa lam taghfir alaina tarana hamna kunana minal khasirin. Allahumma ja'alna waladana wa aswajina wa dzurriyyana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair ahli la ilaha illallah illa mahabbataka ya Allah wa la taj'al min ahli syarri wal khair. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'a. Allahumma arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir alaina wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa siyadatan fil ilmi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma azina alaina fi sahratil maut wa najata minan nari wa afan dzab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Subhana rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hadiniya Al-Fatihah.
Pun nggih. Ngapunten, lah nek sing kleru dikat gua. Oke Pak, matur suwun. Nah, jadi itu tadi podcast kali ini bisa mengambil kesimpulan sendiri ya bahwa kita sebagai generasi IPNU IPPNU harus senantiasa belajar bersungguh-sungguh dan menjaga diri, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.